Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Najib dari kelas PAI 3G Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Cipasung. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja dengan dosen pengampu Bapak Azam. Nahdlatul Ulama disingkat NU yang merupakan suatu jamiah diniyah Islamiyah yang berarti organisasi keislaman keagamaan Islam, didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia dewasa ini. NU mempersatukan solidaritas ulama tradisional dan pengikut mereka yang berpaham salah satu dari 4 madhab fikih Islam Sunni, terutama madhab Syafi'i. Basis sosial NU dahulu dan kini terutama masih berada di pesantren. Sebagai latar belakang terbentuknya organisasi NU adalah gerakan pembaruan di Mesir dan sebagian Timur Tengah lainnya, dengan munculnya gagasan-gagasan pan-islamisme yang dipelopori Jamaluddin Al-Afghani untuk mempersatukan persatuan Islam sedunia. Sementara di Turki bangkit gerakan nasionalisme yang kemudian meruntuhkan Khalifah Utsmaniyah. Jika di Mesir dan Turki gerakan pembaruan muncul akibat kesadaran politik atas ketertinggalan mereka dari Barat, di Arab Saudi tampil gerakan Wahabi yang bergelut dengan persoalan internal umat Islam sendiri, yaitu reformasi paham tauhid dan konservasi dalam bidang hukum yang menurut mereka telah dirusak oleh khurafat dan kemusyrikan yang melanda umat Islam. Sementara di Indonesia tumbuh organisasi sosial kebangsaan dan keagamaan yang bertujuan untuk memajukan kehidupan umat, seperti Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, Syarikat Islam pada tanggal 11 November 1912, dan kemudian disusul Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Hal-hal tersebut telah membangkitkan semangat beberapa pemuda Islam Indonesia untuk membentuk organisasi pendidikan dan dakwah seperti Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air dan Taswirul Afkar atau potret pemikiran. Kedua organisasi dirintis bersama oleh Abdul Wahab Hasbullah dan Mas Mansur. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama. Pada saat yang sama, tantangan pembaruan yang dibawa oleh Muhammad Abduh di Mesir mempengaruhi ulama Indonesia dalam bentuk Muhammadiyah, yakni organisasi Islam terbesar kedua pada abad ke-20 di Indonesia. Penghapusan kekhalifahan di Turki dan kejatuhan Hijaz ke tangan Ibnu Saud yang menganut Wahabiyah pada tahun 1924 memicu konflik terbuka dalam masyarakat Muslim Indonesia. Perubahan-perubahan ini mengganggu sebagian besar ulama Jawa, termasuk Hasbullah. Dia dan ulama sepaham menyadari serta melakukan usaha-usaha untuk melawan ancaman bid'ah tersebut, serta merupakan kebutuhan yang mendesak. Hasyim Asy'ari, kiai dari pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur,
eh, yang merupakan ulama Jawa paling disegani menyetujui permintaan mereka untuk membentuk Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 dan dia menjadi ketua pertamanya atau Rois Akbar. Itulah barangkali sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Ciri utama Aswaja An-Nahdiyah adalah sikap tawasud dan i'tidal, yakni selalu seimbang dalam menggunakan dalil antara dalil nakli dan dalil akli, antara pendapat Jabariyah dan Qadariyah, dan sikap moderat dalam menghadapi perubahan duniawiyah. Dalam masalah fikih, sikap pertengahan antara ijtihad dan taklid buta, yaitu dengan cara bermadhab. Ciri sikap ini adalah tegas dalam hal-hal yang qat'iyah dan toleransi dalam hal-hal yang zonniyah. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi dan pemikiran yang luar biasa terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan digalakan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab Timur Tengah. Misalnya Wahabisme dari Saudi, Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya, adat istiadat lokal Indonesia dalam memutuskan fikihnya. Dan juga pada satu kesempatan Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Namun dewasa ini banyak sekali yang beranggapan bahwa Islam Nusantara itu kemudian diartikan secara sempit, bahwa secara sederhana saja ketika kita menjalankan sholat dan kita bersarung misalnya, itu salah satu bagian daripada wujud Islam Nusantara. Tidak kemudian hal-hal lain sesuai dengan yang digemborkan hari ini, hoaks di mana-mana dan sebagainya. Baik, saya akan jawab bahwa alhamdulillah per tahun 2019 saya mengikuti Makesta atau Masa Kesetiaan Anggota Organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan tidak sampai sana bahwa di 2020 kemarin saya juga baru selesai menyelesaikan proses kaderisasi kedua di IPNU, yaitu latihan kader muda atau LAKMUD yang diselenggarakan langsung oleh pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kemudian alhamdulillah secara kontribusi saya sebagai penggerak IPNU di Kecamatan Sukarame, alhamdulillah, dan pertanggal sekarang pun saya sendiri sedang terus
berjuang untuk bisa konferancap. Mudah-mudahan di tahun ini segera terwujud. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.